Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmeda Harahap. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan if dan switch pada bahasa Java. Flow control atau struktur kendali dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu struktur percabangan dan pengulangan atau looping. Percabangan adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu yang menentukan alur perjalanan program. Percabangan bertujuan untuk memilih atau tidak mengkondisikan apakah statement tersebut akan dijalankan atau tidak. Percabangan seperti operasi logika, jika diberi sebuah pernyataan dan pernyataan tersebut benar, maka program akan menjalankan statement-statement yang telah ditentukan. Ada 3 macam percabangan, yaitu if else, dan switch. Yang pertama adalah if. If digunakan untuk satu kondisi saja. Jika pernyataannya benar atau terpenuhi, maka akan dijalankan. Jika salah atau tidak terpenuhi, maka diabaikan. Yang kedua, if else. Perintah ini digunakan untuk lebih dari satu kondisi. Seperti biasa, perintah 1 dan perintah 2 bisa berbentuk blok yang terdiri dari beberapa perintah. Pernyataan if merupakan bentuk percabangan dua arah. Jika kondisi yang diuji tersebut terpenuhi, maka program akan menjalankan pernyataan-pernyataan tertentu. Jika kondisi yang diuji salah, program akan menjalankan pernyataan yang lain. Yang ketiga adalah switch. Perintah ini digunakan sebagai alternatif pengganti dari sintaks if else dengan else lebih dari satu. Switch, kondisi hanya dinyatakan dengan bilangan bulat atau karakter atau string. Dengan perintah ini, program percabangan akan semakin mudah dibuat dan dipelajari. Perintah switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta-konstanta yang berada di case. Perbandingan akan dimulai dari konstanta 1 sampai konstanta terakhir. Jika hasil dari kondisi terpenuhi dengan nilai konstanta tertentu, misalnya konstanta 1, maka pernyataan 1 akan dijalankan sampai ditemukan break. Pernyataan break akan membawa proses keluar dari perintah switch agar eksekusi dilakukan pada kondisi yang terpenuhi saja. Jika telah terpenuhi, maka dihentikan. Jika hasil dari kondisi tidak terpenuhi dengan konstanta-konstanta yang diberikan, maka pernyataan pada default akan dijalankan. Perbedaan if dan switch. Apa perbedaan if dengan switch? Jawabannya adalah perbedaan if else dan switch case. Switch, kondisi hanya dinyatakan dengan bilangan bulat atau karakter string, sedangkan if else yang dapat menggunakan seperti lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Tidak ada konstanta yang sama dalam sebuah switch. Angka yang digunakan harus berkisar antara 0 sampai 255. Harus menggunakan break, gunanya untuk mengakhiri statement. Kapan menggunakan if dan kapan menggunakan switch? If digunakan apabila seleksi memiliki lebih dari satu kondisi dan nilai, sedangkan switch digunakan apabila hanya ada satu kondisi dengan nilai yang bervariasi. Baiklah, kita akan mencoba pada pemrograman Java. Di sini adalah kita buat deklarasi variabelnya menggunakan string dan int, yaitu string namanya adalah Rahma Harahap dan nilainya adalah 80. Dan kita masukkan kondisi if, yaitu if nilai lebih kecil dari 70, maka keluarannya seperti apa, dan kita buat keluarannya di sini adalah dua in output, yaitu lulus dan tidak lulus. Kita masukkan nilai 70, maka dia memperoleh run filenya itu adalah tidak lulus. Dan selanjutnya kita akan membuat menggunakan scanner.
Di sini system.out.print. Sini kita ganti menjadi masukkan nama mahasiswa. Oke, dan di bawahnya adalah nama sama dengan io dot, dan kita pilih di sini adalah next line. Kedua, system.out.print, ganti kan nilai mahasiswa. Nilai sama dengan io dot. Tadi sini masukkan next in. Oke. Kita coba jalankan. Sini kita masukkan Rahma Farhat, nilainya 60, dan di sini keterangannya adalah tidak lulus. Baiklah, yang selanjutnya adalah kita menggunakan if dan else. Nah, di sini kita akan menuliskan tentang if nilai lebih besar sama dengan 80, maka di sini system.out.print ln itu adalah kita buat nilai A misalkan. Di sini else if nilai lebih besar sama dengan 70, kita buka kurung lagi. Maka di sini system.out.print ln adalah nilai B. Ini selanjutnya adalah ini else system.out.print ln misalkan kita buat adalah nilai E
kita tambah di sini adalah memasukkan nilai C, karena yang tersedia di sini adalah nilai A dan nilai B saja. Kita akan tulis di sini else if nilai lebih besar sama dengan 60. Oke, maka system.out.print adalah nilai C. Ini lagi else if nilai lebih besar sama dengan 50. Maka di sini system.out.print adalah nilai D. Setelah itu masukkan ini terakhir else dengan output nilai E dan tidak lulus. Di sini terdapat 4 kondisi, yaitu kondisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apabila kondisi pertama terpenuhi, maka keluarannya adalah ini yang bernilai A, begitu juga seterusnya. Apabila kondisi keempat kondisi ini tidak ada yang terpenuhi, maka yang keluar sebagai outputnya adalah kondisi kelima, yaitu bernilai E dan tidak lulus. Dan di sini kita akan coba run. Oke, run file. Masukkan nama mahasiswa itu Rahma Harahap. Nilainya kita bikin di sini misalnya adalah 70. Maka yang keluar adalah outputnya terakhir adalah nilai B, karena di sini keluaran yang kedua itu adalah nilai B. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.